Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumina wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhum. Ila qal wa yahrumani fi ghairil mu'addi. Masih pembahasan tentang etika qadhul hajah, buang air. Wa yahrumani lan haram opo istiqbal lan istidbar, madhep kiblat atau mungkuri kiblat. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu haram hukumnya. Haramnya di mana? Fi ghairil mu'addin, dalam liyane panggonan kang den sediaken. Wa haitsu la satir, lan ing dalem sekirane ora ana satir iku mau. Haram hukumnya menghadap menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang tidak disediakan untuk qadhul hajah. Kalau ada tempat yang bukan tempat disediakan untuk qadhul hajah, untuk buang air, maka menghadap atau membelakangi kiblat itu hukumnya haram jika la satira, tidak ada penghalang. Di antaranya kemarin dijelaskan. Penghalang itu minimal tingginya itu berapa? Sulusai zira'. 2/3 zira'. Ya sekitar kemarin berapa? 34 atau 35 itu kan senti minimal. Jauhnya, jaraknya adalah tidak lebih dari tidak lebih dari 3 zira'. Yang kemarin sudah dijelaskan ini. Nah, kalau seperti itu maka haram. Berarti kita buang air di lapangan misalnya, yang tidak ada ini, tidak ada satir, lapang, tanah lapang pokoknya di tanah lapang, tidak ada satirnya. Maka haram hukumnya kita menghadap atau membelakangi kiblat. Masya Allah. Nah ini kemarin sudah dijelaskan. Nah kalau kita sudah tahu seperti ini, maka bagaimana? Kita tahu begini, falau istaqbala. Mongko lamun ngadep sapa qadhil hajah ing kiblat. Ngadepe bisodrihi kelawan dadane qadhil hajah. Nah, ini. Dia seandainya kan tadi hukumnya haram, istiqbal atau istidbar. Tapi seandainya dia itu menghadap kiblat dengan dadanya, dadanya menghadap kiblat. Wa hawala lan ngenggoaken sapa qadhil hajat farjau ing berjine qadhil hajah anda sang kiblat. Ini hanya apa? Reka-reka atau reka-reka daripada fikih ini. Seandainya begini, seandainya begini. Jadi ada orang ketika buang air itu menghadap kiblat. Ya. Tapi dadanya saja. Sedangkan itunya, kemaluannya itu tidak dihadapkan ke kiblat. Wa hawala farjau ing farjine, nanging go akan sapa qadil hajah farjau ing farjine qadil hajah anda sanging kiblat. Setelah dienggoaken fabala summa bala tumuli nguyuh sapa qadil hajah. Maka gimana kalau ada orang seperti itu? Menghadap kiblat dengan dadanya, tapi kemaluannya tidak dihadapkan kiblat. Enggak, dadanya saja yang dihadapkan kiblat, tapi kemaluannya tidak menghadap kiblat. Ya, istilahnya begitu. Pokoknya yang menghadap kiblat itu hanya dadanya saja. Itunya enggak menghadap kiblat. Kemudian kencing. Gimana hukumnya? Lam yadurra mongko ora bahoyo. Artinya tidak apa-apa.
Itu lam yadurra ketika tidak apa-apa, apa tahwiluhu. Jadi cukup dienggokkan apa dipalingkan itunya saja tidak apa-apa. Tidak masalah, boleh. Fi khilafi aksihi, kelawan berbeda ini suwali istiqbalu bisadrihi wa hawwala farjahu an. Kebalikan, kalau kebalikan nggak boleh. Jadi dadanya itu tidak menghadap kiblat, tapi kemaluannya menghadap kiblat. Ini haram nggak boleh. Jelas ya. Jadi yang jadi patokan itu adalah kemaluannya itu menghadap kiblat atau tidak. Kalau menghadap kiblat berarti haram tadi. Tapi haramnya itu bukan secara mutlak, tapi tadi sekira tempat itu tidak disediakan. Satu. Yang kedua, itu tidak ada satir. Artinya kalau dia buang air di tempat yang disediakan, ya, atau ada satir, maka tidak apa-apa. Tidak kena hukum haram. Ini yang haramnya itu kalau memang dia buang air tidak di tempat yang disediakan. Di lapangan atau di mana lah. Yang terus kemudian tidak ada satir. Berarti ada dua syarat. Ada dua syarat. Tiga ditambah yang menghadap itu adalah kemaluannya. Atau semuanya menghadap. Tapi kalau yang menghadap dadanya doang, kemaluannya tidak menghadap, tidak apa-apa. Atau sebaliknya, kemaluannya yang menghadap, dadanya tidak menghadap. Maka ini tidak boleh. Jadi yang jadi apa? Yang jadi patokan itu kemaluan itu tadi. Ini tasawurnya itu. Jadi kalau zaman dahulu memang seperti itu. Karena jarang WC itu istilahnya kamar mandi di kalau dulu orang-orang lama itu maksudnya orang-orang tua itu nggak mau ada kamar mandi itu apa tempat berak itu di dalam rumah ya kan dulu itu nggak ada di dalam rumah itu ada WC itu nggak ada dulu itu di, di mana di kali atau di mana itu dulu kalau sekarang nggak sudah nggak musimnya nggak zamannya sudah disediakan misalnya tapi itu tadi nggak apa-apa kalau memang itu ada kamar khusus tapi jangan sampai ada baunya ada sampai ada baunya karena dari situ kalau ada baunya atau masih kotor di situ nggak disiram atau apa lah ini malaikatnya terbirit-birit nggak bisa dekat nggak bisa masuk ke situ akan lari malaikatnya terbirit-birit. Karena termasuk dalam hadis itu malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang di rumahnya itu ada najis yang mustangqa. Mustangqa itu ada menggenang artinya baunya kemana seperti kalau masih di situ ada bau najisnya itu kan berarti baunya itu kan oh, kemana-mana. Itu malaikat nggak akan singgah di situ. Kalau nggak ada singgah malaikat berarti rumahnya itu tidak ada rahmat. Tidak ada rahmat. Ini yang ini harus kita perhatikan. Nah, sekarang misalnya ada di dalam, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting jaga kebersihannya, jaga baunya, dan itu. Jangan sampai berak malah nggak disiram. Ini jangan ini. Wala yastaka lan den sunataken yento ora siwakan sapa wong. Wala ya besuk lan orang itu sapa wong wong sing qadil haja maksudnya fi baulihi ing dalam nguyuhe qadil haja ketika sedang kencing itu jangan sikatan jangan siwakan atau tidak meludah hendaknya tidak meludah nah, ini hukumnya sunnah kita tidak meludah kenapa ini salah satu diantaranya Al-Imam Sunan Tirmidzi al diriwayatkan dari Al-Hakim At-Tirmidzi ada dawuh kalau pas kita ini buang hajat atau kencing atau apa
kok sampai meludah. Ini satu menimbulkan was-was. Menyebabkan kita ini was-was. Yang pertama. Yang kedua, bisa menjadikan gigi itu kuning. Ini bukanan loh, ini apa namanya? Nukila anil hakim at-Tirmidzi. Bahkan dari selain Al-Hakim Tirmidzi menjelaskan tentang itu. Jadi kalau pas berak atau pas kencing, itu jangan sampai meludah. Kalau meludah, itu akan menyebabkan was-was. Juga menyebabkan gigi itu kuning. Kuning-kuning dalam gigi. Ya mungkin itu diantaranya kuning itu karena sakit mungkin. Nah, ini pokoknya berhubungan dengan gigi. Gak tahu ini jalurnya dari mana kalau seperti itu. Mungkin ini butuh penelitian dokter, ya kan? Karena hal-hal seperti ini didhawuhkan oleh para ulama, kemudian bahkan eh, karena ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah, maka pasti di dalamnya ada hikmahnya. Salah satu ulama itu tadi mengungkap bahwa ketika kita berak atau apa namanya kencing, kemudian apa meludah atau sikatan ini malah bukan jadi apa giginya bersih putih, tapi malah tambah kuning. Ini terus sikatan ini sambil berak kalau tambah sikatan sambil kencing sambil sikatan. Ini menyebabkan gigi diantaranya. Entah giginya betul-betul kuning atau penyebab daripada sakit gigi. Karena penyebutannya di situ apa namanya? Annahu yatawalladu minhul waswas wa sufratul asnan. Jadi akan menimbulkan was-was, juga menimbulkan sufratul asnan, kuning pada gigi-gigi itu. Memang semuanya diajarkan oleh Rasulullah itu adalah untuk kemaslahatan kita semuanya. Hanya saja ada beberapa hal yang kemudian kita tidak tahu apakah itu ada hikmahnya atau kita nggak tahu hikmah di balik itu nggak tahu. Tapi setelah setelah tahu ya mesti ini. Hanya saja kita tidak diwajibkan oleh syariat apa yang diperintahkan oleh Nabi itu kita harus tahu. Ini kenapa kok seperti ini? Tidak harus. Kenapa Nabi memerintahkan begini, menyuruh begini begitu? Ini enggak harus, bahkan tidak prayogi. Apa tidak prayogi? Tidak pantas kita mempersoalkan perintahnya Nabi. Jelas-jelas kalau kita iman dengan Nabi, iman dengan maja abihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita percaya aja apa yang disampaikan Rasulullah pasti benar, as-sadiqul masduq. Pasti benar. Tanpa mengetahui apa hikmahnya, kita tetap aman Nabi syariah. Makanya kita tidak dituntut untuk tahu. Adapun kita ingin tahu ya tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian mempertanyakan kenapa Nabiku memerintahkan seperti ini. Jadi seolah-olah kayak menentang dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Ini jangan, bahaya. Kalau memang itu mau mengadakan penyelidikan, kenapa Nabi memerintahkan seperti ini, diselidiki untuk mengetahui hikmahnya. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian sampai kenapa Nabi kok seperti ini ya. Ada ingkar di dalam hati, jangan. Ini bahaya. Karena dasar kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW itu adalah amanna bisyariah. Amanna bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan syariat, kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita paham. Nah, ini salah satunya. Wala yastak wala yabsuk. Wala yastaka wala yabsuqa. Tidak sikatan, siwakan, dan juga tidak meludah. Wa an yaqula lan yen ucap sapa qadil hajah. Artinya disunahkan mengucapkan inda dukhulihi ing dalam nalikane mlebu khala, mlebu WC lah. Ngucap ngene Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Duh Gusti kula nyuwun pangreksan bika dhateng panjenengan kelawan panjenengan minal khubusi sang pira-pira setan lanang
wal khaba'ith lan pira-pira setan wadon. Ini dianjurkan sebelum masuk doa ini. Doa ini. Kalau bisa ditambah yang kemarin apa? Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Supaya tidak dilihat oleh setan kita ngilang, kan? Kita masuk ke kamar mandi tapi kita ngilang nggak bisa dilihat oleh itu ya. Kalah setannya, bingung setannya ini orang kok nggak ada, bingung dia mencarinya nanti gimana. Setannya bukannya setannya yang menghilang, malah orangnya menghilang. Jadi kita bisa juga ngapusi setan itu. Jadi menghilang dari penglihatan setan. Kalau hari-hari biasa ya begini kan setan menonton kita bisa. Kita nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Itu kata Rasulullah. Jadi dalam doa itu kan ya Allah kita lindungi ya, engkau lindungilah kami dari orang atau makhluk engkau yang bisa melihat aku dan aku tidak melihat dia, yaitu dari makhluk-makhluk halus itu. Mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat. Tapi dalam suatu saat kita punya kesaktian itu tadi, bisa menghilang dari pandangan setan. Karena enak, makanya enak. Ini, kata para ulama begitu. Ya, kata para ulama, kita berdoa Allahumma inni a'udzubillahi khubuthil khaba'is karena tempat itu yang dibuat untuk buang hajat itu adalah tempat setan, laki dan perempuan di situ. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi, kamar yang ada WC-nya itu. Jangan lama-lama kalau di sana nanti buat mainan setan. Dan di antara bukti yang nyata atau akibat yang nyata kalau orang itu lama di kamar mandi itu nanti akan menyebabkan dia itu was-was. Seperti tadi yang disampaikan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, jadi bisa menimbulkan was-was. Wal khuruji lan ing dalam ari kalane metu ngucap ghufranak. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Doanya ini sudah berhafal semua pastinya. Ghufranaka kula nyuwun pangapunten panjenengan. Alhamdulillah sakabehane puji kulilai kagungane Allah, tetap kagungane Allah alladzi ya Allah. Azhaba kang ngilangaken sapa alladzi anni saking kula ngilangaken al adza ing piloro wa afalan ngareksani atau paling wilujeng wilujengi sapa alladzi ing kula. Artinya ini hikmah yang sangat besar sekali. Ketika kita mau mandi, masuk ke WC, dianjurkan untuk berdoa, kita berlindung dari namanya setan laki-laki dan perempuan. Ketika keluar, kita juga dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah supaya berdoa, ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afan. Jadi doa yang diajarkan Rasulullah, ghufranak. Setelah keluar dari kamar mandi, kamar apa WC itu. Kenapa kok ghufranak? Karena saat kita masuk di dalam, itu kan kita nggak bisa beroperasi apa-apa. Mulut kita nggak bisa baca Quran. Maksudnya nggak boleh baca Quran. Mulut kita juga nggak boleh baca pikiran, istilahnya. Di situ kita terkekang. Walaupun hati, misalnya hati itu kita tetap pikiran misalnya. Tetapi dalam hati, kemarin dijelaskan, salah satu daripada pahala yang kita peroleh dengan amalan hati, istilahnya. Dengan amalan hati. Itu kemarin dijelaskan apa? Ya ini, ketika kita dilarang untuk sesuatu apa, tapi kalau kita misalnya apa namanya baca alhamdulillah itu loh kemarin apa wahing apa bersin, nah bersin kan kita nggak boleh aci kemudian baca alhamdulillah jangan keras ya. Kita cukup membaca dalam hati. Kalau kita membaca dalam hati, nah ini salah satu amalan yang pikiran yang mestinya tidak diberi pahala, tapi ini salah satu pikiran dalam hati yang diberi pahala.
Bisa ditulis, artinya malaikat nulis gitu loh. Artinya malaikat salah satu amalan yang ditulis apa namanya yang didapat pahala pikiran dalam hati. Soalnya kalau pikiran itu biasanya kan pakai pakai lisan dan keluar suara. Nah, ini nggak pakai suara, nggak pakai mulut, di dalam hati itu tadi puja alhamdulillah itu tetap mendapatkan pahala. Salah satunya. Karena di dalam WC itu kita ya seperti itu keadaannya. Makanya begitu keluar dari WC itu kita meminta ampunan dari Allah atas kelalaian. Berarti di situ kan lalai. Ya lalai. Diem apa gitu. Nah, malah berseng apa ditonton pria sama setan. Nah, itu tonton pria sama setan. Makanya kita keluar langsung minta ampunan dari Allah. Setelah minta ampunan dari Allah, kemudian kita ini dianjurkan Rasulullah doanya apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa ini bukti nyata. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Engkau ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah allazi azhaba, yang telah menghilangkan ani dari saya. Al adza adza itu tidak sakit, bisa sesuatu yang tidak enak itu namanya al adza. Bisa penyakit, bisa macam-macam itu namanya. Makanya kalau orang habis dari belum bisa ke kamar mandi itu rasanya bagaimana? Tapi begitu sudah ke kamar mandi, plong rasanya kan. Ini memang makanya Rasulullah itu memberikan doa Allahumma alhamdulillah azhaba anil ada. Tapi bukan itu saja, bukan sakit atau sejenisnya, tapi wa'afani. Allah yang telah memberikan kesejahteraan. Artinya setelah dari kamar mandi, kita akan kembali merasakan nikmat Allah, rahmat Allah, kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi bukan hanya sakitnya hilang, tetapi akan berkesinambungan tidak sakit. Akan berkesinambungan setelah dari kamar mandi, itu merasakan namanya afiah. Kesejahteraan, enak, betul. Jadi tidak ada yang terselubung setelah dari kamar mandi malah tambah parah, tambah sakit. Enggak. Jadi hilangnya cuma sementara tidak. Tapi doa kita setelah keluar dari kamar mandi, kamar yang ada WC-nya itu, apa? Alhamdulillah azhaba anil adza wa afa. Setelah hilang sakitnya, hilang apa yang ini sudah plong, setelah plong seterusnya juga plong, tidak timbul sakit lagi yang bersifat itu. Ini namanya apa doanya alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afa. Jadi artinya sangat luas sekali. Makanya Rasulullah menjelaskan hal-hal seperti ini pakai. Kalau kita tidak tahu maknanya, kita tahu artinya, kita tidak tahu hikmahnya, kita bakal tidak nggak tahu, bakal nggak tahu, bahkan bisa mengingkari, tidak mau berdoa. Padahal kalau kita tahu, kita sudah plong begitu, kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur itu nanti kaitannya itu nanti kita pasti akan diberi oleh Allah lebih indah lagi. Makanya disunahkan atau diajarkan oleh Rasulullah agar kita ini berdoa sebelum dan sesudah ini. Karena kita harus paham hal-hal seperti ini. Jadi betul-betul yang diajarkan oleh Rasulullah itu memang betul hikmahnya luar biasa untuk kita semua. Wa ba'dal istinjai lan ing dalam sawise cewek cawe ngucap Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya, di setelah cebok, setelah itu juga disunahkan kita membaca doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ini doanya setelah apa? Cebok. Setelah cebok juga ada doanya. Tahhir qalbi minan nifaqi. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa ini?
Karena ketika kita itu cebok, ya, ini kan artinya toh, ya Allah, sucikanlah, sucikan panjenengan kolbi ing atiku, manahku minan nifaqi saking kemunafikan. Wahasin lan kula aturin jogo panjenengan ngrekso panjenengan farji ing farji ingsun. Jenengan jogo minal fawahisy sang pira-pira perkara kang ala kang jahat kayak perzinahan dan lain-lain yang ditimbulkan dari alat kelamin kemaluan agar bisa dijaga oleh. Kenapa Rasulullah ini semuanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah ada sangkut pautnya dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita begini doanya, kita begitu doanya begitu sesuai dengan keadaan yang ada. Ini istimewanya. Jadi doa yang dimaksud oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, itu doa yang sesuai dengan kondisi. Saat kita mau buang air, doanya ya berkaitan dengan buang air. Keluar dari buang air, maka doanya juga sesuai dengan setelah buang air. Kemudian setelah cebok juga doanya yang sesuai dengan cebok. Yaitu itu artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Kenapa kok minta begini? Ya karena munafik, karena waktu itu kan, kalau waktu cebok itu apa? Apa namanya? Menyentuh ini itu kan. Itu yang menyebabkan kemunafikan biasanya itu. Yang menyebabkan kemunafikan. Dengan seperti itu maka kita berlindung kepada Allah agar kita dilindungi dari yang namanya munafik. Yang kedua, wahasin farji, setelah kita berlindung dari munafik, kemunafikan, maka kita meminta untuk agar Allah menjaga kemaluan kita dari perzinahan, dari sesuatu yang tidak boleh atau dilarang yang ditimbulkan dari kemaluan. Ya, karena kita telah cebok itu tadi, kita tahu itu. Maka doa yang diajarkan Rasulullah itu sesuai dengan keadaan kondisinya. Ketika setelah cebok ya doanya yang berkaitan dengan itu. Tidak ini lagi. Kenapa? Karena setiap sesuatu, karena Rasulullah itu al-fasih, al-balik, maka yang disampaikan Rasulullah selalu mengena sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi. Tidak nyerewet. Kan kadang kita ada, kita dalam keadaan peringatan apa, kita yang bahas, bukan masalah pembahas, kita mengucapkan Maulud Nabi. Ini contoh gampang sekali ini dalam istilah bahasa Arab. Dalam istilah bahasa Arab itu ada namanya muqtadul hal atau iktidul hal. Artinya apa yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan. Nah ini Rasulullah mengajarkan doa-doa pun yang diajarkan itu sesuai dengan kondisi. Dan balik. Maka kalau misalkan kita ada acara apa? Ini acaranya apa? Acaranya Maulid Nabi. Nah kalau acaranya Maulid Nabi, ya jangan bicara selain berhubungan dengan Nabi. Kalau Maulid Nabi yang dibahas ya tentang masalah. Kalau peringatannya Nabi ini malah bahasnya dari A sampai Z disebutkan semuanya yang tidak ada sangkut pautnya dengan Maulid Nabi. Ini namanya keluar jalur. Ini salah satu tanda bahwa orang itu tidak balik, tidak sesuai dengan. Kalau Nabi tidak seperti itu, karena likuli makanin makom. Setiap tempat itu ada ungkapannya sendiri, munasabah apa peringatan apa, ya kita yang bahas itu. Nah kalau kita bahasnya tentang pengantenan misalnya, ya kita bahas tentang pengantenan, bagaimana suami, bagaimana istri, seharusnya bagaimana kewajibannya, haknya, dan kiat-kiat apa dalam membina rumah tangga, agar rumah tangganya mulai awal sampai akhir mawaddah sakinah warohmah misalnya. Ya begitu. Lah ini apa ngomong tentang di peringatan pernikahan, acaranya pernikahan, malah ngomongnya nggak ada sangkut pautnya tentang itu. Ini tanda orang ini kalau dalam bahasa Arab, orang pekok, orang pekok istilahnya kalau dalam bahasa karena nggak sesuai, tidak sesuai.
nggak ada muktadul hal, nggak iktidul hal. Kalau iktidul hal itu sesuai. Ini acaranya apa ini? Titik 5 kali itu. Makanya kita jangan terpancing dengan ini. Kalau orang yang balik, dia sesuai dengan keadaan dan kondisi yang disampaikan. Nah, ini makanya Rasulullah dalam ajarannya mengajarkan kepada kita itu semuanya sesuai dengan keadaan. Kita butuhnya apa? Butuh kita setelah cebok itu apa? Butuh kita setelah dari kamar mandi itu apa? Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada sangkut pautnya dengan keberadaan kita, keadaan kita, supaya kita dijaga, supaya kita begini, supaya kita begitu. Itu ajaran Rasulullah. Makanya sangat tepat sekali. Sesuai dengan keadaan kita yang kita butuhkan itu apa? Itu diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Qala Dawud sapa al-Baghawi Imam Baghawi. Dawuh ngeten. Lau syakalamun kok mamang ragu sapa. Badal istinja'ing dalam tawilnya istinja. Dia setelah cebok ragu. Ragu bagaimana? Kalau salah dzakarahu. Apakah apakah dia basuh sapa wong dzakarahu ing dzakare wong. Dia ragu setelah cebok tadi itu zakar tak apa namanya? Maluannya itu basuh enggak dibersihkan apa enggak. Tapi ini datangnya keraguan setelah selesai cebok. Datang basuh apa keraguan yang seperti itu. Maka bagaimana? Kata Imam Bagawi, lam talzamhu i'adatu. Mongko ora wajib ing wong ing mamang apa i'adatu baleni ghusl. Kalau ada orang tadi misalkan setelah cebok tidak basuh enggak datang ragu, maka enggak wajib. Sudah kau ulang. Ini kalau syak ya, kita harus tahu syak kan ada waham, ada syak, ada zon, ada ghalabatul zon dan ada yakin. Ini kan sudah sering dijelaskan ini. Nah ini datanya syak 50-50. Kemungkinan iya dan tidaknya itu 50-50. Setelah saya kok tapi tak basuh, ini tak bersihin, kok ragu, tak wajib diulangi lagi. Nggak harus diulangi lagi, nggak wajib diulangi lagi. Ini. Kemudian ini sebenarnya masih banyak tentang cebok. Nanti insya Allah kita jelaskan secara terperinci tentang cebok ini adatnya seharusnya itu bagaimana caranya yang bagus, yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Insya Allah nanti bagaimana tata caranya yang baik agar kita mendapatkan sunnah. Jadi tadi mulai pertama mau masuk kamar mandi keluar seterusnya pahala berapa yang kita dapatkan banyak kesunahan dapat semuanya. Inilah ilmu yang harus kita ketahui, apa yang harus kita praktekkan karena itu akan menjadikan kita ini beruntung, kita mendapatkan pahala yang banyak sekali sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan apa terutama kita dijaga oleh Allah dari tadi yang ada dalam doa-doa tadi. Nah kan, jadinya akhirnya kita tahu. Jadi bukan hanya ini, kita dapat pahala yang banyak sekali, banyak sekali. Mulai dari sebelumnya sampai sesudahnya sampai setelah tepok. Alhamdulillah kita bisa tahu, kita bisa mengamalkan, ya, mudah-mudahan yang kita dapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.